الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kaum muslimin di Indonesia maupun di negara-negara lainnya masih dapat menunaikan salat Idul Adha dalam rangka menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Seluruh kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid serta tasbih sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Rasul yang telah menjadi uswah hasanah dan menyebarkan risalah agar Islam menjadi rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha adalah hari raya penyembelihan hewan kurban yang kata kurban itu diambil dari qaraba yaqrubu yang artinya adalah dekat. Maka hakikatnya ketika seseorang berkurban, dia sedang dekat ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara beribadah, melakukan salat Idul Adha 2 rakaat, setelah itu menyembelih hewan kurban sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha, sanggup bekerja bersama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Maka Nabi Ismail alaihi salam menjawab, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka berkurban itu memerlukan kepasrahan yang ikhlas untuk menjalankannya maupun berat di awal. Karena secara zahirnya setiap yang berkurban, mereka zahirnya hanya menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada orang-orang lain. Tetapi pada dasarnya yang berkurban itu dia berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Jikalau Nabi Ibrahim dan Ismail yang didukung oleh Hajar alaihimussalam rela berkorban nyawa anaknya, meskipun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan hewan kurban, maka janganlah kita merasa berat karena kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya seekor hewan itu jauh lebih murah daripada harga seekor nyawa atau harga nyawa. Maka dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendapati dirinya dalam kelapangan lalu dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat salat Id kami. Maka harusnya kita malu kepada Nabi Ibrahim, kita malu kepada Nabi Ismail, kita malu kepada Hajar yang rela mengorbankan jiwa demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meski akhirnya kurban jiwa diganti dengan hewan, namun mereka bertiga telah diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka lulus melalui ujian itu. Maka bagi kita kaum muslim yang berkemampuan, apalah arti seekor hewan bila dibandingkan dengan jiwa? Maka mari kita tunaikan ibadah kurban hewan dengan sepenuh keikhlasan. Meski kita sekarang di masa-masa yang berat, maka bagi yang berkemampuan untuk tetap berkurban sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka keikhlasan dan kesabaran dalam berkurban merupakan wujud ketakwaan, melambangkan ketakwaan diri seseorang hamba. Maka kita jangan merasa kita sudah bertakwa ketika kita masih berat berkurban dengan seekor hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalallahu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muslimin wa basyiril muhsinin." Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaannya lah yang akan mendapatkannya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Berkurban hewan merupakan puncak ketakwaan atau merupakan wujud ketakwaan muslim. Seorang muslim yang dia melaksanakan Idul Adha dan berkurban dengan ikhlas, maka dia telah naik tingkatannya menjadi derajat al-muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Karena takwa adalah puncak segala keutamaan diri setiap muslim dan mukmin yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap muslim ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang bertakwa itulah yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di era pandemi yang sangat berat seperti ini, jiwa berkurban sangatlah tepat untuk kita realisasikan, untuk kita kembangkan dalam berbagai kebaikan. Kita peduli terhadap sesama yang berkekurangan, membantu para dokter, para nakes, serta mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin mempraktikkan jiwa berkurban dalam kehidupan nyata, termasuk membagikan daging kurban bagi saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Karena hakikat kurban ialah menebar kebaikan yang tulus dan bermakna. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim." Lalu mereka bertanya, "Apa keutamaan yang kami peroleh dari kurban tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan." Lalu mereka bertanya lagi, "Kalau bulu-bulunya wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Setiap satu bulunya juga satu kebaikan." Maka mari kita wujudkan jiwa berkurban dalam segala kebaikan hidup. Lebih-lebih di masa pandemi yang banyak orang mengalami penderitaan jiwa, penderitaan kesehatan maupun ekonomi.
satu sama lain harus memiliki jiwa peduli, jiwa berbagi, serta beramal kebaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita wujudkan secara luas kebiasaan gemar menolong, berbagi rizki, melapangkan jalan orang yang kesulitan, membantu orang-orang yang lemah. Semua kebaikan itu cermin dari ihsan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Maka setiap muslim harus memberi kebaikan bagi sesama dan lingkungan, serta membangun kebersamaan dengan sesama secara ikhlas. Sebagai wujud berkorban bagi kepentingan sesama, setiap muslim hendaknya menghindarkan diri dari sifat egoisme. Kita jauhi sikap berlebihan dan tamak yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Idul Adha, setiap muslim perlu menyebarluaskan dan mempraktikkan ta'awun dan ukhuwah untuk membela kaum lemah, menyadarkan kaum yang kaya agar berbagi kepada kaum yang lemah, serta berbuat kebajikan kepada sesama. Praktik keagamaan dalam kehidupan sosial yang indah jangan sampai hanya dilakukan di saat ibadah semata, tetapi harus mewujud dan menyebar luas sepanjang masa dalam kehidupan sebagai pantulan iman dan ihsan yang merahmati semesta alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setelah Idul Adha kita dan seluruh kaum muslimin semakin menjadi orang-orang yang saleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kewajiban dan ketaatan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jalani kehidupan ini dengan ikhlas dan ihsan yang semakin kokoh, serta kita jadikan kehidupan ini berarti dengan pondasi iman, Islam dan takwa untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل جميع أعمالنا، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وصيامنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.